umum ya. Dari kemarin kan kita sudah bicarakan bahwa sebenarnya jatah kami kan pagi hari, tapi karena hakim kan memang nggak bisa pagi hari, dimulai jam 2. Ternyata saya cek tadi, ternyata justru semua sudah lengkap, hakim sudah lengkap, tapi terdakwanya masih belum sampai di pengadilan. Nah, masa jam 2 nggak bisa sampai sekarang ini udah jam 3 lebih nggak sampai juga. Tentunya itu menjadikan kami itu menjadi kekurangan waktu kan, ini kan nggak fair. Dan minggu yang lalu saya mengatakan ahli kami ini kan dari luar, ya kan, dia akan pulang juga malam ini, sehingga dengan demikian kan waktu kami akan sedikit. Pertimbangan gitu. kondisi Jessica gimana? Nggak ada, Jessica sangat sehat, nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini yang saya bilang bahwa sebenarnya kan nggak boleh begitulah kan. Kita kan tidak mencari salah orang ya kan. Kenapa harus main-main begitu? Ya usahakan dong. Kalau pagi hari jam 9, jam 8 pengacaranya sudah terdakwanya sudah ada, kenapa bisa sore-sore nggak bisa ada gitu loh. Jadi sangat saya sayangkan lah. Jadi saya minta perhatian kepada Pak Kajati ya, Pak Sudung, tolonglah diperhatikanlah pada JPU-nya. Kalau bersidang itu ya jangan begitu caranya ya. Terdakwa tolong dibawa pada tepat waktu ya kan. Nggak ada alasan bahwa sampai jam 2 nggak bisa sampai gitu loh. Tapi sedangkan jam terakhir yang Bang Oto terima ini sidang akan terus berlangsung atau bagaimana? Ya saya meminta, karena saksi saya kan banyak ya kan, saya meminta supaya tetap sidang ini sampai jam 2 pagi juga siap. Kalau enggak nanti kami habiskan waktu dong ya kan. Kan sudah cukup sebenarnya, jaksa kan sudah mendapatkan kesempatan nanti, sampai nanti itu hampir 20 kali lebih kan nanti kan. Sementara kami hanya dapat 6 kali gitu loh. Jadi ini kan sangat nggak fair. Itu pun masih dikerjain lagi dengan cara begini gitu loh. Jadi menurut kami nggak tepat. Sudah ada informasi Bang mengenai keterlambatan JPU tiba di PN Jakarta Pusat? Ya, kami tidak tahu. Tapi nyatanya katanya masih dalam perjalanan. Dari perjalanan ini sudah hampir jam 3 gitu loh. Jadwal dari kuasa hukum hari ini ada berapa ahli yang akan dihadirkan, Bang Oto? Kita menyiapkan 3 ahli. Ya mudah-mudahan bisa selesai sampai hari ini juga gitu loh. Kapasitas ahli ini Bang bisa mungkin dijelaskan? Yang bisa saya pastikan hanya pertama ini yang patologi ya. Patologi kedokteran forensik, saya konfirmasi juga ini betul atas nama Ferial Besbet? Oh bukan. Oke. Bukan. Ini dari universitas atau dari rumah sakit Bang? Ini dari luar negeri kita bawa. Oke. Dari luar negeri. Sudah berinteraksi langsung dengan Jessica? Dari luar negeri. Oh tidak. Ini expert dari luar negeri. Kita bawa dari Australia. Oke. Yang diperdebatkan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dengan kapasitas yang sama. Selamat Purnomo menyatakan mengenai kandungan 0,2 mg di lambung Jessica. Bang Oto waktu itu saya ingat sempat mempertanyakan juga apakah dengan kandungan tersebut bisa menyebabkan kematian dari almarhumah Wayan Mirna Salihin. Bang Oto, saya tidak bisa cerita sekarang karena itu nanti keterangannya ahli yang menceritakan. Tetapi terus terang aja saya kaget sekali setelah mendapat informasi dari ahli ini. Kalau tadinya kita tahu, dan saya kira nanti Indonesia akan terkejut dengan adanya keterangan ahli ini. Saya yakin Indonesia terkejut karena saya juga terkejut gitu loh. Saya terkejut sekali dan menangis saya melihat data itu. Kalaulah itu tadi kita tahu dari awal, saya kira ini kasus ini tidak akan ada. Ya, jadi sungguh menyedihkan. Jadi tapi biarlah kita lihat aja nanti bagaimana sebaiknya ya. Bang Oto, secara sederhana ini bahasanya sama seperti perang para ahli. Yang bukan berbeda kapasitas, yang berbeda latar belakang pendidikan. Bukan. Ini bukan perang para ahli, ini perang kejujuran dan kebenaran. Ahli manapun tahu ini, anak sekolah SMA pun tahu, tapi tidak terbukti, tidak terjelaskan dalam persidangan. Walaupun ahli sebelumnya sudah menggunakan metode ilmiah, kajian, makanya saya bilang, nanti coba kita lihat. Anda pun nanti dengan mudah tahu, semua orang tahu, ibu-ibu pun tahu, kalau ini fakta terbuka. Saya katakan air mata saya menangis keluar gara-gara melihat ini. Tidak seharusnya terjadi, tapi kenyataan seperti ini. Jadi baiklah kita lihat nanti ya, daripada saya panjang lebar bicara gitu ya. Bang Oto, mengenai jumlah ahli sendiri berapa hari ini rencananya? 3 orang. 3 orang, salah satunya sudah Anda sebutkan ahli patologi dari luar negeri. 2 lagi Bang Oto. Ya. 2 orang ahli lainnya? Nanti kita lihat lagi deh kalau gitu. Oke. Ya, nanti kita lihat lagi. Intinya kita masih menunggu bersama kedatangan terdakwa dan juga JPU. Bang Oto, terima kasih banyak atas waktunya. Bang Oto nampaknya harus bersiap-siap juga ya Bang ya. Makasih di dalam ruang persidangan. Oke. Pemirsa, Kabar Khusus akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Kumala Wongso dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami persilahkan terdakwa untuk duduk.
Apakah sehat hari ini? Sehat, terima kasih Yang Mulia. Kita lanjutkan persidangan. Baik Yang Mulia. Ya. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Bagaimana telah kita agendakan, hari ini adalah saksi yang meringankan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah sudah hadir dalam persidangan ini? Sudah hadir Yang Mulia. Berapa orang? Kami merencanakan 3, tapi kami coba 2 dulu mungkin hari malam dulu. Ya. Ada identitas? Saya Silakan, undang. pamit untuk- Yang kami undang ini Yang Mulia adalah Mr. Beng Beng Ong dari Australia. Dia adalah ahli patologi forensik. Bapak ini kami undang sebagai penterjemah yang kami siapkan, yang sudah penterjemah yang tersumpah. Ada, ini saksi atau ahli? Saksi ahli. Ahli ya? Ahli. Saksi ahli. Ada identitas? Serta CV-nya? Tolong langsung diterjemahkan aja. Silakan, penuntut umum. Kasih. Nama saksi Mr. Ong Beng Beng. Pekerjaan sekarang adalah patologis forensik senior di Dinas Kesehatan dan Keilmuan Queensland, Brisbane, Queensland sejak 16 September 2002. Beliau adalah juga dosen senior di Fakultas Kedokteran Universitas Queensland. Iya, Kualifikasi saya sebagai penasihat tersumpah, dan ini adalah nanti terjemahan dari biodata beliau. kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang tersumpah. Cuma karena baru tadi dapat, jadi nggak sempat fotokopi Yang Mulia. Iya. Tapi kami akan bacakan nanti. Paspor Pak. Paspor. Ong Beng Beng. Namanya Bapak Ong Beng Beng. Ong Beng Beng. Ya, Ong Beng Beng namanya. Tapi kalau dalam penulisan bahasa Inggris kan dibuatnya Beng Beng Ong. Jadi silakan dulu. Ada kopinya nih. Kopi. Ada. Kopi paspor ada. Kopi paspor. Tolong kopi paspor. Ditaruh di berkas. No. Fotokopi penerjemah tadi ada? Fotokopinya.
penerjemah KTP. KTP penerjemah. KTP penerjemahnya tadi fotokopinya sudah. Belum. Nanti di fotokopi ya. Baik. Kasih ke panitera. Baik, ini nanti katanya. Oke. Ya, nanti di kopi semua ya. Nanti bahasa Indonesianya ada di penasihat hukum, nanti di kopi sama kami ya. Baik ya. Identitas dari ahli ya, yang akan diterjemahkan ya. We ask your identity. Langsung terjemahkan. Ya. Langsung terjemahkan apa yang dikatakan hakim diterjemahkan langsung. Oke. Setiap majelis ngomong apa sampaikan. Iya, memang saya tadi Tidak langsung pakai mic. pakai mic. Begini ya. Setelah kita tanyakan identitas dari ahli, juga sebagai penterjemah agar mengucapkan sumpah di persidangan ya. Yes, after we ask your identity, we also would like you and also the translator or the interpreter to take an oath before this court. Yes, my lord. Ya, Ya. Yang Mulia. Untuk penerjemahnya sendiri juga bersumpah ya. 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 Sebentar, ini anunya dulu, apanya? Nama Beng Beng Ong. Your name is Beng Beng Ong. Yes, my lord. Ya. Ya. Tempat tanggal lahir, Your place and date of birth. Penang, 10 November 1964. Penang, 10 November 1964. jenis kelamin, Sex. laki-laki ya. Your sex. Male. Laki-laki. Agama, Your religion. Buddhist. Buddha. apa itu? Agama Buddha. Agama Buddha. Alamat tempat tinggal, Your address. Now I'm staying at 10 The Enclave, number 10, The Enclave, Underwood in Queensland, Australia. Number 10 di Enclave Underwood di Queensland, Australia. nanti tertulis ya supaya Yeah. They asking for written address. Please write down your address and later on kewarganegaraan, to the kewarganegaraan. judges. What is your citizenship, nationality? Australian. Australia, warga negara Australia. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Do you have any family relationship with the indicted, with the defendant? No. Tidak. Bersediakah bersumpah menurut agama? So you are going to take an oath according to your religion. To what religion? I can take an oath according to religion or through affirmation. Saya bisa mengambil sumpah menurut agama atau menurut afirmasi. Kemudian sekarang Pak penerjemahnya, namanya Nama saya Arif. Surya Buwana ya? Iya betul. Tempat tanggal lahir, 6 Januari 65. Semarang, 6 Januari 65. agamanya, Kristen. alamat tempat tinggal, Taman Palem Lestari, Blok C15, nomor 25, Cengkareng, Jakarta Barat. bisa diikuti belum? Bisa diikuti? Ada di KTP saya, Pak. Nanti saya kasih fotokopi KTP saya, alamat lengkap ada di sana semua. Warga negara Bapak? Indonesia. Bersedia bersumpah juga Iya. sebagai penerjemah? Iya. Silakan sekarang ahli dulu. So now please stand up. Please stand up and take an oath. Dulu dia ahli bidang apa? Come here. Here. Bidang apa itu? Patologi. Ada patologi. Iya, ini. Patologi. Baik, diterjemahkan ya? Yes. Belum dimulai yang mana? Patologi masuk. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke.
Ya. Ya. Jadi kami akan mengucapkan secara bahasa Indonesia karena itu bahasa nasional kita ya. Nanti supaya diterjemahkan ke bahasa Inggris. So I will say in Indonesian because this is our national language. Then I will translate it into English for you. Ya, mulai. Start. Ya. Demi Sang Hyang Adi Buddha. In the name of Sang Hyang Adi Buddha. In the name of Sang Hyang Adi Buddha. Please just repeat. In the name of Sang Hyang Adi Buddha. Saya bersumpah. I swear. I swear. Saya sebagai I, as an expert. I, as an expert. dalam perkara ini. In this case. In this case. Akan memberikan keterangan. Will give statements. Will give statement. Pendapat. Opinions. Opinions. Soal-soal. Maksudnya soal-soal issues. Ya, Issues. Sesuai keahlian saya di bidang patologi. In accordance with my expertise in pathology. In accordance to my expertise in pathology. Dengan sebenar-benarnya. As truthful as possible. As truthful as possible. Tidak lain daripada yang sebenarnya. And nothing but the truth. And nothing but the truth. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you. Saya. Nah, sekarang saudara sebagai penerjemah. Ya. dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya. Jadi ahli maupun penerjemah sudah bersumpah sesuai agamanya. So the witness and the interpreter has already taken an oath. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. And are here to answer all the questions asked by the public prosecutors as well as by the judges, by the panel of judges. Untuk yang pertama kami persilakan kepada penasihat hukum. I will give the floor first to the legal advisor. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. The floor is yours. First of all, I would like to thank you very much for Mr. Beng Ong for your presence in this court to testify regarding my client case. And because according to Indonesian law, you have to testify in Indonesian language, so will be translated by the interpreter. Thank you. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Ong Peng Peng atas kesediaannya untuk hadir dalam persidangan ini sebagai saksi. Karena di dalam persidangan ini yang digunakan adalah bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia lah yang akan dipakai selama jalannya persidangan. Mr. Beng Ong, sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara, Mr. Ong Peng Peng, before I ask you questions, saya pertama-tama ingin mengetahui kurikulum vitae daripada ahli. First of all, I would like to know your curriculum vitae, the curriculum vitae of you as an expert. Untuk mempercepat mungkin, atau mungkin saya bisa, karena di sini sudah ada translationnya, saya minta saudara coba menjelaskan dulu sedikit overview daripada CV saudara.
To speed up the process, well, actually, we already have the translation. However, it would be good if you could also give us a brief description of your CV. Just a brief Sebab kalau saya bacakan semua ini ada berapa puluh halaman, jadi cukup overview saja. Because your CV contains tens of pages. Just a brief overview. At the moment, I'm working as a senior forensic pathologist. Saat ini saya bekerja sebagai patologis forensik senior in the Queensland Health and Scientific Service in Brisbane. Di Dinas Kesehatan dan Keilmuan Queensland di Brisbane since 2002. Sejak tahun 2002. I also hold a senior lecturer post. Saya juga memegang jabatan dosen senior in the School of Medicine, University of Queensland. Di Fakultas Kedokteran Universitas Queensland. I started training in pathology. Saya memulai pendidikan atau pelatihan saya di bidang patologi in 1992. Pada tahun 1992. And in the initial stages. Dan pada tahap awal, I train in Malaysia. Saya mendapatkan pelatihan atau pendidikan di Malaysia. Before I qualified, sebelum saya memenuhi kualifikasi, I went to Singapore. Saya pergi ke Singapura and United Kingdom dan juga ke Inggris to complete my training. Untuk menyelesaikan pelatihan saya. So at the moment, jadi pada waktu itu, my kualifikasi saya meliputi MBBS, Basic Medical Degree atau ijazah gelar sarjana medis tingkat dasar. I also hold dan saya juga memegang Diploma of Medical Jurisprudence in Pathology. Saya memiliki diploma di bidang jurisprudensi medis, diploma jurisprudensi medis di bidang patologi by the Society of Apothecaries London. Yang dikeluarkan oleh Society of Apothecaries London. I also hold the Master of Pathology. Saya juga memegang atau mempunyai gelar master di bidang patologi atau magister patologi from University of Malaya, Kuala Lumpur. Dari Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Saya juga a life member of the College of Pathologists. Adalah anggota seumur hidup dari College of Pathologists. Academy of Medicine Malaysia. Akademi Kedokteran Malaysia. I'm also a fellow. Saya juga adalah fellow atau anggota Royal College of Pathologists Australasia. Dari Royal College Pathologists Australasia. And I hold the Foundation Fellow. Dan saya juga adalah anggota yayasan Faculty of Forensic and Legal Medicine dari Fakultas Forensik dan Kedokteran Forensik dan Hukum Royal College of Physicians dari Royal College of Physicians United Kingdom Inggris. Coba saudara jelaskan kepada kami mungkin kira-kira apa pengalaman yang sudah pernah Anda lakukan sebagai seorang ahli patologis forensik. Please explain to us your experience as a forensic pathologist. My main type of work jenis pekerjaan utama saya
is to perform post-mortem examination adalah melakukan pemeriksaan post-mortem atau pemeriksaan pasca kematian, and I have performed dan saya sudah roughly 2,500 cases. Dan saya sudah melakukan pemeriksaan seperti itu kira-kira dalam 2.500 kasus. No. 2,500 cases, right? Yeah. 2,500 cases. 2,000. 2,500 cases, 2.500 kasus. Apart from the autopsy work, selain pekerjaan otopsi, go back to the beginning. Down. Okay. I am an examiner. Saya adalah seorang pemeriksa, seorang examiner for the Royal College of Pathologists Australasia. Untuk Royal College Pathologists Australasia in forensic pathology. Di bidang patologi forensik. I'm also in the committee. Saya juga duduk dalam kepanitiaan atau komite of the Royal College. Dari Royal College. In the appointment of overseas trained specialists. Berdasarkan pengangkatan spesialis terlatih. I also a reviewer. Saya juga adalah seorang reviewer atau pengkaji ulang for several forensic journals. Saya adalah seorang yang pengkaji ulang untuk beberapa jurnal forensik. And I'm also in the International Criminal Court list of expert for forensic pathology. Dan saya juga berada dalam pengadilan Mahkamah Kriminal Internasional untuk bidang patologi. Apakah juga saudara pernah juga ditugaskan untuk melakukan beberapa kegiatan sebagai tim forensik mungkin di Inggris atau di luar negeri? Have you ever been assigned to work as part of a forensic team in the UK or overseas? I've been to at least 2. Sekurang-kurangnya 2 kali. One is to Kosovo. Yang pertama ke Kosovo. And the second is in Bali, Indonesia. Dan yang kedua di Bali. Saya ditugaskan ke Bali, Indonesia. Kalau di Kosovo itu untuk apa itu? Untuk melakukan kegiatan apa di Kosovo? Why did you go to Kosovo? What for? Is after the civil war. Setelah perang saudara, they were exhuming bodies that have been tortured. Dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atau mayat yang mengalami penyiksaan. And I was a pathologist under the British forensic team. Dan saat itu saya bertugas sebagai seorang patologis di bawah tim forensik Inggris. Kalau yang di Bali, siapa yang menugaskan saudara ke Bali? What about your assignment in Bali? Who assigned you to go to Bali? It was through the Australian Federal Police. Melalui Kepolisian Federal Australia. Because of the bombing disaster in Bali. Karena bom Bali. Oh, jadi saudara melakukan pemeriksaan apa di Bali? What examination did you perform in Bali? I performed post-mortem examinations on the victims. Saya melakukan pemeriksaan pasca kematian pada korban bom Bali tersebut. Apakah juga itu diketahui oleh Polisi Republik Indonesia? Did you do that in the knowledge of the National Police of Indonesia, Indonesian National Police? Yes, and I think that I was given a certificate of appreciation. Ya, dan saya juga bahkan diberi sertifikat penghargaan. Oleh siapa? By whom? Indonesian Police.
oleh Kepolisian Republik Indonesia. Atas apa itu? For what? For assisting in the Bali bombing disaster. Untuk bantuan yang diberikan dalam pemeriksaan bom Bali. Bisa saudara tunjukkan salah satu sertifikatnya? Could you show us the token of Kepada Yang appreciation Mulia, pada law. that you get from the Indonesian Police? Yes. Indonesian National Police. Ini adalah fotokopi. Ini fotokopinya, Pak. Fotokopi, bukan asli. Nanti bisa kita berikan aslinya. Ya. Yeah, Day Bahtiar, the head of the Indonesian National Police at that time. Must be. Yeah, must be. Pastilah begitu. Yeah, this is for the judges. Ya, silahkan Pak. Bisa boleh dibawa. Terima kasih. Apakah juga selain bertugas ke Kosovo dan Bali, apakah juga saudara pernah sebagai relawan patologi forensik di negara lain antara lain Samoa, Brunei, Singapura, dan Australia? Apart from being assigned to Kosovo and Bali, have you also been assigned to other countries such as Samoa, Brunei, and Australia? I've been an expert forensic witness. Saya pernah menjadi saksi ahli forensik in Malaysia, di Malaysia, Singapura, Brunei and Australia. Brunei dan Australia. I work as a forensic pathologist. Saya bekerja sebagai seorang ahli patologi forensik in Samoa. Di Samoa. Apart from Australia. Selain bekerja di Australia. Saya tidak membacakan semua karena terlalu banyak sekali ini. I'm not going to read all of. Saya hanya all your CVs because there are so many. Saya hanya menanyakan terakhir saja mengenai soal apakah ada publish mengenai suatu artikel atau buku atau apa saja yang saudara tulis. But I would like to ask you, have you ever written articles or for publications or for journals? I have published about 19. Ya, saya pernah menerbitkan sekitar 19 artikel atau tulisan on pathology di bidang patologi in various medical journals. Di berbagai jurnal medis. Saya juga have published telah menerbitkan 3 chapters 3 bab of forensic pathology subjects di bidang atau di bidang patologi forensik in international textbooks. Di textbook internasional. Baik, saya kira kami tidak lanjutkan lagi mengenai soal CV. Cukup, nanti ini akan kami serahkan kepada Yang Mulia. Well, I think my questions concerning your qualifications, as stated in your CV, is enough. So I'll give your CV to the honorable judges. Baik, saudara ahli, sebelum saudara kami hadirkan di persidangan ini, sebelumnya saya telah mengirim kepada saudara beberapa dokumen. Well, before Mr. Expert Witness, before you came here, I have earlier sent you several documents. Yes. Dan dokumen itu telah kami terjemahkan dalam bahasa Inggris dengan penterjemah yang disumpah. And we have also translated the documents into English. The documents. We have also translated the documents and by sworn translator. Yes, that's correct. Ya, itu betul.
sehingga kami yakini dan percaya bahwa apa yang kami serahkan pada saudara itu sesuai dengan aslinya dalam bahasa Indonesia. So I'm sure and I'm confident that the documents that I have submitted to you, I mean the translations, are in line with or accord with the Indonesian originals. Yes. Oleh karena itu, pertama-tama agar bisa kita teruskan persidangan ini, saya akan mengklarifikasi dulu bukti-bukti tersebut. Pertama, pernah saya kirimkan kepada saudara adalah surat dari Kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan kepada Rumah Sakit Waluyo. So to proceed further, I would like to saya transfer, kita buat juga di transkrip di sini. I would like to confirm. I would like you to confirm that I have sent to you a letter from the police of Jakarta, from Jakarta province, from the Central Jakarta Police to Abdi Waluyo Hospital. Itu tertanggal 6 Januari 2016. Dated January the 6th, 2016. Nomornya B53-201-2016 TA. Number B/53/I/2016/Sectro TA. Kedua, kami kirim juga pada saudara surat balasan daripada Rumah Sakit Waluyo. And I have also sent to you a reply from the Abdi Waluyo Hospital, yaitu nomor number 004 dir garis miring SAM ya, SAM garis miring 1 Romawi /dir/RSAW/I/2016. Kemudian di dalam surat ini, saya jelaskan dulu. Surat yang pertama tadi adalah surat yang pertama yang dari polisi. Let me explain that the first letter, surat yang dari polisi, first letter from the police, adalah surat yang ditujukan kepada Rumah Sakit Waluyo yang meminta tentang rekam medis daripada korban Mirna. It's a letter addressed to the Abdi Waluyo Hospital requiring for the medical records of the victim Mirna. Kemudian jawaban dari Rumah Sakit Waluyo, and then the reply letter from the Abdi Waluyo Hospital, adalah menerangkan tentang kematian daripada korban, explains the death of the victim. Kemudian di dalamnya juga disebutkan bahwa, and it also mentions, di dalam surat tersebut ada dua kontainer. It is mentioned in the letter that there are 2 containers. Ada 2 kontainer, ya ini, yang berisi 10 cc, yaitu ya. 2 containers containing 10 cc respectively. Yaitu adalah gastric fluid, itu artinya adalah cairan lambung yang diambil dari korban, containing dari korban Mirna, 2 kontainer, dan kemudian hal itu diserahkan kepada keluarga as follow, untuk ditindaklanjuti. So there are samples in 2 containers. Samples are 2 containers containing 10 cc of aspirate, respectively, and these are delivered to the family of the victim. Kemudian di dalam surat tersebut disebutkan juga, the letter also mentions, bahwa kemudian korban Mirna telah dibawa untuk dibawa ke rumah duka. That the victim Mirna had been brought to the house of mourning. Selanjutnya kami juga telah menyerahkan kepada saudara
surat penyitaan yang dibuat oleh polisi. And I have also sent you a letter of confiscation from the police terhadap satu pipet berisi cairan yang disita tadi dari Dermawan Salihin, of a vial containing liquid, yaitu 70 kalau jam coba lihat jamnya atas ya, or aspirate taken from the victim's body, yaitu adalah jam 19.40 at 19:40. Jadi artinya kalau kita sebutkan hours, kalau kita sebutkan kematiannya adalah 18.30, maka itu adalah 70 menit setelah meninggalnya korban Mirna telah diambil cairan dari lambung tersebut. So the aspirate was taken about 70 minutes after the death of the victim. Ya, 70 menit kalau kita hitung dari 70 minutes if we calculated from the time of death of the victim. Dan kemudian itu telah disita oleh polisi, and that has been confiscated by the police pada jam, lihat jamnya, terus kita lihat jamnya.